Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saat ini saya akan kembali membahas soal-soal tentang bilangan berpangkat. Sebelum kita ke soalnya, saya akan sampaikan dulu untuk sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Yang pertama, untuk bilangan berpangkat itu ketika ada bentuk A pangkat M dikali A pangkat N, itu artinya bahwa di sini A pangkat M ditambah N. Artinya untuk pangkatnya itu bisa dijumlahkan. Kemudian ketika ada A pangkat M per A pangkat N, itu artinya A pangkat M dikurangi N. Kalau misalkan ini pembagian, berarti pangkatnya dikurangkan. Selanjutnya, kalau misalkan ada A pangkat M dipangkatkan lagi N, itu artinya A pangkat M dikali N, atau untuk pangkatnya ini bisa dikalikan, begitu ya. Langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. Yang pertama, 2 pangkat 2N dikali 4 pangkat N-1 sama dengan 8 pangkat N dikurangi 1. Dari soal ini kita diminta untuk menentukan berapa nilai dari N-nya. Oke, kalau soal seperti ini, yang pertama harus dilakukan yaitu kita harus membuat bilangan pokoknya atau angka pokoknya ini sama antara ruas kiri dan ruas kanannya. Kalau misalkan kita lihat di sini ada angka 2, 4, 8. Jadi kemungkinan ini bisa diubah menjadi bilangan pokoknya 2. Ini kita lihat di sini untuk yang pertama ini, berarti ini tetap 2 pangkat 2N dikali, nah sekarang 4 ini kita ubah menjadi 2. Bagaimana caranya? Berarti ini dibuat bilangan berpangkat, yaitu 2 pangkat 2. Karena ini dipangkat N plus 1, berarti ini dipangkatkan N min 1. Nah, yang ini 8, kita ubah menjadi 2, berarti 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3. Pangkatkan N min 1. Oke, sekarang kita operasikan sesuai dengan syarat yang tadi ini. Kalau pangkat M dipangkatkan N, berarti pangkatnya dikalikan. Berarti kita di sini yang ini tetap, berarti ini kan dikalikan. Berarti 2 pangkat 2 kali N min 1. Begitu ya. Sama dengan 2 pangkat 3 kali N min 1. Nah, karena ini bilangan pokoknya sudah sama, sekarang ini kita gunakan syarat yang pertama ini. A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Berarti ini kita bisa ditambahkan. Gitu ya. Kita langsung saja, karena ini bilangan pokoknya sudah sama, kita langsung ke pangkatnya. 2 pangkat N ditambah, ini kita kalikan, 2 kali N berarti 2N, 2 kali min 1 berarti min 2, sama dengan ini dikalikan 3 kali N, 3 kali min 1 min 3. Oke, selanjutnya ini kita ini 2 pangkat N ya, sorry. Jadi ini 2 pangkat N ditambah 2 pangkat N, hasilnya 4 pangkat ini betul 2N, ini 2N, jadi ini 4N dikurangi 2 sama dengan 3N kurangi 3. Berarti kita kelompokkan, yang ada N nya kita pindah ke sini ya. Ini 4N, ini dari sini plus 3, berarti ini kurangi 3N. Yang ini negatif 3 min 2, berarti jadi berapa? Plus 2, gitu ya. Jadi ini berapa? 4N
min 3n, berarti tinggal n sama dengan min 3 plus 2, berarti min 1. Berarti untuk nilai n nya itu adalah min 1, begitu. Jadi seperti itu untuk cara penyelesaian contoh soal yang seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ke bentuk perpangkatan yang pangkat pecahan. Jadi misalkan ini A pangkat M per N. A pangkat M per N itu artinya ini akar A pangkat M, ini akar pangkat N, begitu. Nah, contoh misalkan 2 pangkat setengah. Ini artinya bagaimana? Artinya 2 pangkat 1 akar pangkat 2, begitu. Jadi akar 2 itu bisa diubah menjadi 2 pangkat 1 per 2 atau 2 pangkat setengah. Nah, tapi kalau untuk menyelesaikan soal-soal terkait dari yang pangkat pecahan, itu kita tidak perlu mengubah ke bentuk akar. Kita bisa memanfaatkan sifat-sifat yang ada pada pecahan ini untuk menyelesaikan soal-soal ini ya. Sifat-sifat yang ini tadi kita bisa manfaatkan untuk menyelesaikan soal-soal pangkat pecahan. Kita langsung saja ke contoh soalnya. Yang kedua, contohnya misalkan 27 pangkat 1 per 3 ditambah 125 pangkat 2 per 3, kemudian dikurangi 16 pangkat 1 per 4. Nah, kita diminta untuk mencari berapa nilai dari bilangan ini. Kita caranya bagaimana? Caranya kita upayakan agar pangkat pecahan ini bisa diubah menjadi pangkat bulat atau menghilangkan pecahan ini. Nah, kalau misalkan soalnya seperti ini kemungkinan besar untuk bilangan pokoknya ini bisa dipangkatkan sama dengan penyebut dari pangkatnya. Jadi misalkan ini yang 27, ini kan pangkat 1 per 3, berarti kemungkinan ini bisa diubah menjadi bilangan berpangkat 3, yaitu berapa? 3 pangkat 3, ya kan? 3 pangkat 3 itu 27 dipangkatkan 1 per 3. Sekarang yang ini 125 2 per 3, berarti ini kemungkinan bisa dibuat bilangan berpangkat 3. Itu berapa? 5, ya. Jadi ini 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 itu 125 dipangkatkan 2 per 3. Kemudian yang ini 16 pangkat 1 per 4, berarti kemungkinan ini bisa diubah menjadi bilangan pokoknya diubah menjadi pangkat 4. Berapa kira-kira? 2 ya. Berarti ini 2 pangkat 4 pangkatkan 1 per 4. Nah, setelah kita ubah ke pecahan ke bentuk seperti ini, kita bisa manfaatkan sifat-sifat dari pangkat tadi, bahwa kalau ada pangkat bilangan berpangkat dipangkatkan, itu artinya kan pangkatnya dikalikan, berarti ini jadi 3 pangkat 3 kali 1 per 3. Yang ini 5 pangkat 3 kali 2 per 3. Yang ini 2 pangkat 4 kali 1 per 4. Nah, karena di sini kita sudah ubah bentuknya, 3 kali 1 per 3 berapa? 1 ya, coret. Ini 2, ini 1, berarti ini 3 pangkat 1 ditambah 5 pangkat 2 dikurang 2 pangkat 1. 3 pangkat 1 berapa? 3. Ditambah 5 pangkat 2 berapa? 25. Dikurang 2 pangkat 1, 2. Berarti hasilnya berapa? Hasilnya 3 ditambah 25 dikurangi 2, hasilnya 26. Jadi nilai dari 27 pangkat 1 per 3 ditambah 125 pangkat 2 per 3 dikurang 16 pangkat 1 per 4, itu hasilnya 26. Kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang sifat-sifat bentuk akar.
di sini untuk sifat-sifat bentuk akar, tadi kan kita sudah ketahui kalau misalkan ada akar 2, itu artinya kan 2 pangkat 1/2. Nah, di sini kita akan bahas sifat-sifat dari bentuk akar. Misal, di sini ada akar A kali B. Itu artinya ini bisa dipisah. Akar A dikali akar B. Ini berlaku sedemikian rupa kalau misalkan ada akar A dikali akar B itu sama dengan akar A kali B. Begitu. Kemudian kalau untuk pembagian juga sama. Misalkan akar A per B sama dengan akar A per akar B. Itu sifatnya seperti itu. Kemudian kalau misalkan ada akar A dikali akar A, itu hasilnya apa? Hasilnya adalah A. Misalkan akar 4 kali akar 4, itu hasilnya 4, kan sama saja 2 dikali 2, 4 gitu ya. Selanjutnya kalau misalkan ada bentuk seperti ini, misalkan A akar M ditambah A akar N. Ini artinya seperti apa? Kalau misalkan ada seperti ini, untuk bilangan pokoknya kan sama A, berarti ini sama dengan A dikali akar M tambah akar N. Tapi kalau misalkan bentuknya seperti ini, A akar M ditambah B akar M, gimana? Kalau bentuknya seperti ini, berarti yang A-nya ditambah B akar M, begitu. Jadi yang ditambahkan untuk bilangan pokoknya, karena ini untuk akarnya kan nilainya sama, akar M akar M. Lalu selanjutnya kalau misalkan ada bentuk akar A dikali akar B plus akar C, ini kita diubah bentuknya bisa menjadi ini didistribusikan, berarti jadi akar A B tambah akar A C, begitu. Jadi ini itu untuk sifat-sifat dari bentuk akar. Kalian bisa terapkan nanti ketika ada soal atau permasalahan yang berkaitan dengan bentuk akar, gitu ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang merasionalkan bentuk akar. Begini. Jadi jika ada bilangan irasional pada penyebut pada sebuah pecahan, misalkan ada bentuk 1 per akar 2, ini penyebutnya ini kan bilangan irasional atau bilangan yang tidak rasional, begitu ya, bilangan irasional. Maka kalau misalkan ada permintaan untuk merasionalkan bentuk penyebutnya, itu caranya kita harus mengkalikan ini dikali dengan akar sekawan ya. Jadi ini harus dikalikan dengan akar sekawannya. Kita langsung ke contoh saja. Contohnya misalkan ini yang paling mudah dulu ya, 1 per akar 2. Ini dikalikan dengan akar sekawannya itu akar 2 per akar 2. Ini harus pembilangan dan penyebutnya sama, karena kalau ini kan sama kan artinya dikalikan 1. Jadi tidak mengubah makna dari soal tadi, begitu. Jadi ini kalau misalkan dikalikan, tinggal dikalikan saja pembilangan dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Ini 1 akar 2 per akar 2 kali akar 2. Tadi kita lihat bahwa misalkan akar A kali akar A itu kan A, berarti akar 2 kali akar 2 2. Jadi ini sama dengan setengah akar 2 gitu. Ke contohnya sekarang, misalkan ada bentuk 4 per akar 3
dikurang akar 5. Berarti ini kita harus kalikan dengan ini kita kalikan dengan akar sekawannya. Berarti ini 4 per akar 3 kurang akar 5 dikali, ingat akar sekawannya, kalau misalkan ini ada operasi pengurangan berarti kita ganti ke penjumlahan. Berarti ini akar 3 plus akar 5 ini sama. Oke, dilanjut. Berarti ini jadinya 4 dikali akar 3 plus akar 5. Untuk penyebutnya akar 3 dikali plus akar 5. Oke. Setelah itu kita kalikan untuk penyebutnya agar nanti menjadi bilangan yang rasional. Saya bantu dulu untuk pengkaliannya. Ini kan berarti begini. Kemudian yang ini gini. Nah, kita kalikan sesuai dengan anak panah ini. Akar 3 kali akar 3 kan berarti berapa? Kita tulis dulu ya untuk pembilangnya. Oke, akar 3 dikali akar 3, 3. Akar 3 dikali plus akar 5, berarti plus akar 15. Karena kan 3 kali 5, 15. Kemudian negatif dikali positif, berarti kan ini negatif. Akar 5, akar 3, berarti akar 15. Yang ini negatif akar 5 plus akar 5, berarti negatif 5. Oke. Selanjutnya kalau sudah seperti ini berarti kan ini habis ya. Plus ini habis, berarti tinggal 4 kali akar 3 plus akar 5 per 3 dikurangi 5. 3 dikurangi 5 berapa? 2 ya. Berarti ini negatif 2 ya. Berarti ini 4 akar 3 plus akar 5. Ini kita bagi 2 untuk pembilangan dan penyebutnya dibagi 2. Jadi ini hasilnya dibagi 2, negatif 1 dibagi 2, 2. Berarti negatif ya. Berarti ini negatif 2 akar 3 plus akar 5. Oke, selesai. Berarti ini sudah tidak, untuk penyebutnya sudah tidak mengandung bilangan irasional. Jadi ini sudah menjadi bilangan tanpa penyebut irasional. Jadi ini penyelesaiannya seperti ini. Sebenarnya sampai sini ini sudah hilang. Untuk sampai sini kan sudah hilang untuk penyebut irasionalnya. Cuman kan kita harus sederhanakan. Jadi untuk bentuk akhirnya seperti ini. Negatif 2 dikali akar 3 plus akar 5. Oke, untuk pembahasan terkait bentuk pangkat dan juga terkait bentuk akar sampai sini terlebih dahulu. Kalau misalkan ada pertanyaan nanti bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.